Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kalau Anda mengatakan ada oknum yang mengaku Mesias, itulah yang datang kepada Paulus. Kalau Anda mengatakan banyak orang mengakui kalau aku ini Mesias, Kristen-Kristen lah itu. Jadi klop. Tidak bisa lari Kristen. Di ayat 6 ya. Kamu akan mendengar deru perang. Dan kamu di situ siapa, Bang? Tentang perang. Kamu di situ siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kisah-kisah narasi ini cerita ketika murid-murid bertanya kan, Bang? Berarti kamu akan mendengar deru perang. Ya, ini kan nubuat, Bang. Kamu akan mendengar. Siapa kamu di situ? Sudah belum mendengar kan, Pak, Bang? Enggak, murid-muridnya pernah nggak diperangi? Itu dulu. Ya, kamu akan mendengar deru perang, Bang. Perang. Kan murid-murid tidak tahu. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melawan Romawi kan pada waktu itu ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang Yesus tidak perang. Pernah mengajar untuk melawan Romawi pada waktu itu. Kenapa Anda ini? Kenapa Anda tidak? Kenapa justru Anda mau lari dari data? Tadi sepakat kita bahwa Yesus berbicara kepada orang yang ada di depannya. Anda mau membiaskan kepada seakan-akan akhir zaman di situ. Inilah makanya kenapa disebut penyesat. Karena data pun akan diputar-putar gitu loh. Seakan-akan mereka ini penjahat yang sedang diinterogasi, tetapi mereka akan lari kemana-mana untuk menghindarkan diri mereka sebagai terdakwa. Itulah Kristen, Bang. Kelebihan Kristen itu di situ. Pandai melilit lidah. Pandai memainkan peran sebagai penyesat. Anda mencoba untuk bernarasi bahwa seakan-akan di situ bukan murid Yesus. Hanya orang gila sedeng yang bisa percaya itu. Jujur saja, mau memang terjadi perang. Di situ juga dikatakan oleh Yesus atau tentang perang. Bukankah terjadi huru hara pada zaman itu? Setelahnya pun terjadi huru hara kan? Bagaimana diceritakan dalam kitab PKB? Orang-orang Roma datang membasmi pembaca-pembaca kitab Torah. Siapa yang menyimpan kitab Torah ditemukan lantas dibakar hidup-hidup. Anda mau kemana perginya? Ini Anda sedang dikulitin. Karena memang Yesus harus dibersihkan dari orang-orang kafir. Sampai Anda bertekuk lutut mengakui, oh memang kami ternyata terbukti bukan mengikuti Yesus orang Yahudi, tapi yang kami ikuti adalah Yesus lain. Anda harus jujur sampai di situ. Dan kalau Anda mempertahankan kesesatan yang Yesus katakan kalian semua adalah pembuat kejahatan, maka kami harus sabar mengikuti bagaimana lidah Anda itu melilit seperti ular yang melilit di tiang di sebuah pohon. Sekarang dunia sudah canggih, Bang. Internet di mana-mana, Bible bisa didapatkan di mana-mana. Tak ada lagi orang bisa dikibulin. Apalagi umat Islam sudah turun tangan. Kenapa umat Islam turun tangan? Karena setiap hari para misionaris itu turun tangan untuk memurtadkan umat Islam, mengajak umat Islam menyembah kepada Kristus palsu itu. Jadi apa yang Anda pertontonkan di sini? Anda melilit lidah, mencoba untuk bernarasi bahwa kamu di situ adalah orang yang bukan murid Yesus, tapi orang-orang yang muncul belakangan. Saya salah sedikit ya. Jadi Makabe itu sebelum Yesus, Bang Suma. Itu aja sih ya. Jadi Bang Suma juga sedang memasukkan pikiran Abang ke dalam Oke, betul. Gitu saya paham, saudara. Benar sekali. Ini apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Atau kabar-kabar tentang perang? Iya, Makabe itu sebelum jadi kayak Bang Suma. Saya tahu. Saya ngerti, saya paham, saudara. Gitu. Jadi saya paham. Saya ngerti.
Saya paham, saya ngerti. Anda baca dalilnya dulu. Anda baca dalil, Bang. Jangan keraskan hati Anda. Kamu akan mendengar deru perang. Bukan berarti perang itu belum terjadi. Selamat. Kenapa orang ini? Yang saya ucapkan selamat. Bang Suma selamat untuk memasukkan pikiran Bang Suma ke dalam teks kitab suci. Silakan, Bang. Kitab suci pula dibilangnya. Jadi kembali kepada tema, saudara ya. Kembali kepada tema. Yang dinasehati Yesus di sini bukan Kristen. Yang dinasehati di sini adalah Yahudi. Yang dimaksud orang banyak datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Itu Pak, kesimpulannya Pak. Ya? Yesus mengubah hukum Taurat, setuju ya? Enggak usah ke situ Pak, enggak usah ke situ. Begini aja. Saya punya kesimpulan karena kita berdialog ini. Anda naik ke sini berarti Anda ingin mendengarkan kebenaran. Jadi apa yang saya uraikan itu adalah materi diskusi. Anda ikhlas mendengarkan saya, bukan ada pemaksaan, kan gitu. Saya cuma berkata ini bukan menurut jadi saya. Tidak ada istilah lapor melapor, menghujat atau menista. Saya menyajikan data. Saya ucapkan selamat, semua selamat. Jadi saya simpulkan, jangan pasrah gitu, bantah saya Pak. Saya katakan bahwa orang-orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Itu kesimpulan saya. Ya selamat Bang, selamat Bang Suma memasukkan. Udah, Anda istirahat kalau gitu. Kalau cuma bisa selamat istirahat aja dulu. Malam. Ya, silakan tidur sana sampai ke neraka. Jadi saya simpulkan nih. Saya simpulkan berdasarkan data ini. Kandidat yang datang kepada murid-murid Yesus, yang banyak orang tuh, yang mengaku-mengaku kemudian membawa nama Mesias tuh, yang mereka menyesatkan banyak orang tuh, hari ini kita belum menemukan kandidat lain selain Kristen. Ada nggak kandidat lain selain Kristen? Yang pemuka-pemukanya, orang-orang terdahulunya datang kepada murid Yesus. Di Islam ada nggak? Dari Islam ketemu dengan murid Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Hindu Buddha ada nggak? Nggak ada. Berarti hanya di Kristen kandidatnya. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu siapa? Kristen. Nah itu. Kalau ada yang lain silakan tunjukkan kepada kita siapa orang banyak yang memakai nama Yesus kemana-mana. Ya hanya Kristen lah. Nah itu hanya Kristen. Gak bisa mengelak. Mau kemana coba? Siapa yang mau dituduh di sini? Siapa yang mau dituduh kalau bukan Kristen? Yang memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus kemana-mana itu siapa? Tuduh aja lah sampai gerebek. Nggak masalah kok. Kita biarin dulu dia. Diskusi pun oke mah. Kenapa Bang? Yesus yang benar itu menurut Suma yang mana? Utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengakui dengan mulutnya bahwa dia utusan untuk Bani Israel saja dan melarang murid-muridnya kepada bangsa lain. Itu yang asli. Utusan itu apa Bang Suma? Itu yang asli Bang. Asli itu apa? Asli artinya Yesus beneran yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang adalah nabi dan rasul untuk mereka, yang lahir tanpa ayah, yang mengajak dan melarang, yang mengajak memberitakan Injil dan melarang kemudian murid-muridnya ke bangsa lain. Itu yang asli. Sedangkan yang palsu yang mengajarkan sebaliknya, yaitu mengajarkan ke bangsa lain, bahkan ke seluruh dunia. Coba sandingkan yang palsu dan yang benar, yang mana tuh? Yang benar itu mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel dan melarang murid-muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba sesat dari umat Israel. Sedangkan yang palsu yang keluar dari kubur yang justru memerintahkan orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Datanya mana? Matius 28 nomor 19 nomor 20. Apa dia bilang sana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Salah, pengikutku itu salah, kau tambah-tambahin itu semua. Jadi apa Dan? Muridku dong. Apa sama pengikut? Dong, sama aja. Di mana samanya? Bedanya pengikut dengan murid apa? Murid itu dari bahasa Inggris disciple.
Enggak, bukan dari segi bahasa, Bang. Bukan dari segi bahasa yang pengikut itu belum tentu disiplin, Suma. Apa sih? Yesus yang keluar dari kubur itu, Bang. Pergilah ke sebangsa. Apa? Gimana ini? Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan pengikutku. Kau ngarang-ngarang kau, Suma. Loh, apa bedanya? Beda lah. Maksudnya kalau pengikut apa? Misalnya pengikut Yesus itu yang mana? Coba. Pengikut itu beda dengan murid. Murid itu ya, coba terangkan kepada saya, pengikut itu yang mana, murid itu yang mana? Murid Tuhan Yesus 12 orang, pengikutnya ribuan orang, Suma. Coba terangkan ke saya, siapa pengikutnya dan siapa kemudian muridnya, coba. Pengikutnya yang mana, muridnya yang mana, coba. Yang saya tahu itu yang namanya murid itu 12 murid, itu disciple, disiplin. Terus yang pengikut yang mana? Pengikut itu ribuan orang. Berarti bagaimana datanya itu di dalam kitab? Semua ini belum paham itu pengikut dengan murid. Iya, oke Bang. Oke Bang. Jadi menurut saudara murid itu yang 12 itu ya? Ya, jadi menurut saudara yang disebut murid yang 12 orang itu? Tapi itu Suma, utusan dalam kitab ditanya ini. Iya, saya bertanya dengan Sopian, saya tanya sama saudara, yang disebut murid Yesus itu yang 12 orang saja? Ya. Terus kenapa Yesus memerintahkan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Iya, karena dalam pemuridan itu memang maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Katanya yang disebut murid hanya 12. Ya, ketika ada pemuridan maka itu murid. Terus kenapa dia minta kemudian seluruh bangsa untuk dimuridkan? Apakah semua juga murid? Karena semua tidak percaya. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu, Bang. Pertanyaan saya, kalau yang disebut murid itu hanya yang 12, terus kenapa oknum tersebut meminta kepada seluruh bangsa untuk menjadi muridnya? Mana yang betul? Tapi faktanya tidak menjadi murid semua, termasuk Suma. Iya, jadi Anda sendiri siapa? Anda sendiri siapa? Murid atau pengikut? Yesus, karena saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Loh, lalu yang disebut pengikut siapa? Akibat daripada pemberitaan Injil. Ya, lalu yang disebut pengikut yang mana? Cuma bukan. Jangan klaim Yesus. Terus yang disebut pengikut yang mana? Kalau kamu mengatakan Yesus benar, pasti aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kristen itu apa artinya? Kristen itu artinya apa? Ikut Kristus. Nah, berarti yang disuruh ke seluruh dunia menjadikan murid atau pengikut? Murid. Berarti Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Yang murid mana? Yang murid yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen gak? Kristen. Berarti pengikut. Beda semua. Apa sih ini orang? Sakit otak kau itu, sakit memang kan? Inilah kalau orang sudah disesatkan. Itulah bukti kalau kau itu disesatkan. Matius 12, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kau bilang salah. Yang benar adalah muridku. Kristen itu apa? Dampak dari pemberitaan Injil maka jadi murid. Jadi Kristen ini bukan murid. Kristen itu murid, pengikut Kristus. Yes, tadi katanya murid dengan pengikut beda. Dia jadi pengikut semua. Jadi Kristen belum tentu pengikut. Apa sih orang ini? Inilah coba lihatlah, asal ngomong nggak asal ngomong. Sudah pasti pengikut semua, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Semua tidak jadi murid. Oh begitu, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Ayo berani mengatakan bahwa semua murid Yesus Kristus. Oh begitu. Semua itu penghujat Yesus Kristus. Udah lah kau tidurlah kau. Bisa tidur ya Banyuma ya. Udah. Iya. Ya udah lu tidurlah.
orang masolang, orang rusak otaknya. Nah, inilah kalau orang sudah disesatkan kayak gitu. Kristen apa artinya? Pengikut. Lah, yang memerintahkan kemudian pergilah ke seluruh bangsa itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku itu siapa? Apa kata dia? Jangan kau salah baca, di situ murid. Berarti bukan Kristen dong. Karena Kristen itu pengikut. Lalu yang murid yang mana? Yang 12 katanya. Wih, masolang. Bagaimana seluruh dunia mau dijadikan sebagai yang 12? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12 muridku. Bagaimana ceritanya? Yang disebut murid adalah yang 12 katanya. Nah, sementara disuruh ke seluruh dunia jadikan murid. Berarti jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12. Mati meja. Tapi kalau menurut saya Banyuma tadi ini ada betulnya juga sih, bahwa apa? Tidak ada perintah Yesus itu untuk ke seluruh dunia menjadi pengikut. Nggak ada. Jadi murid aja. Jadi murid aja. Berarti jadi adalah pengikut. Gimana? Masalah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menyesatkan. Berarti banyak orang yang disesatkan. Dengan kata lain, kita ini banyak berhadapan dengan orang yang sesat. Orang sesat itu tadi, orang linglung. Sesat itu kan orang linglung, orang bingung. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Dia manusia enggak? Manusia. Yesus manusia? Manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Nah, orang bingung. Orang sesat. Orang sesat itu namanya orang sesat, orang bingung kan? Orang bingung. Bahkan ada lagi tuh, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Orang bingung. Bagaimana bisa sepenuhnya manusia kalau masih ada ketuhanannya juga sepenuhnya? Dibilang sepotong Tuhan, sepotong manusia, marah. Gimana itu? Nah, kenapa bisa demikian adanya? Karena bingung, karena sesat. Ya, Pera, selamat malam Pera. Selamat malam. Yang dari Kristen, Mbak? Iya. Oh, baik. Ini temanya, silakan kalau mau diskusi. Dari tadi Bang Zuma tuh membahas tentang Yesus. Memangnya Bang Zuma kenal Yesus ya? Kami mengenal Nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah dengan sebutan Isa Al-Masih, diberi ketetapan-ketetapan oleh pencipta langit dan bumi berupa hikmat Injil kepada beliau, dan beliau diutus hanya kepada Bani Israel. Beliau kemudian ketika ada rencana orang-orang Yahudi menyalibkan, diangkat oleh Tuhannya ke langit. Datang orang dari barat mengajarkan. Kenapa bahas Yesus? Padahal kan di Alkitab kamu itu Isa. Kenapa bahas Yesus? Karena orang Kristen mengambil istilah-istilah Nabi Isa masuk ke dalam Bible. Contoh, Nabi Isa. Bagaimana mungkin? Kan Injil itu datang duluan dari itu tuh, coba. Di mana di dalam kitab saudara ada kata Injil? Enggak, lagi orangnya beda. Kenapa kamu? Enggak, tunggu dulu. Kan saya kan mengatakan begini. Berkat Nabi Isa alaihissalam, Kristen kemudian memiliki data di dalam beragama. Contoh, Anda menyebut Injil. Injil itu hanya ada dalam ajaran Nabi Isa. Yesus tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Kenapa kamu bahas Yesus dari tadi, kutip-kutip? Karena Kristen masuk ke ranah keislaman, mengambil data-data dari Nabi Isa. Mananya yang diambil? Orang Islam sama Yesus beda kok. Oke, baik. Contoh, sampul buku yang kamu imani itu, itu kau sebut Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan Alkitab itu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen? Kenapa kamu campurin Bible? Kamu kutip-kutip ayat Bible, tapi kamu kan
ya di Al-Quran kamu kan Isa. Kenapa kamu nggak bahas Injil Isa? Nah, ini jawaban saya. Dengarkan. Karena Kristen mengambil data-data Nabi Isa untuk mereka ajarkan Yesus ke seluruh bangsa. Gimana ceritanya? Nah, coba. Gimana ceritanya? Nah, ini jawabannya. Gimana ceritanya? Lihat kitabmu. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Oh, kamu mempermasalahkan soal bahasa antara Injil, Alkitab, Bible. Kristen itu disebut Kristen karena bahasa. Bukan karena daging, bukan karena buah-buahan, karena bahasa. Orang Kristen mengajarkan kekristenan karena bahasa. Sosoknya beda, kita bicara sosok. Memang beda. Kamu gimana? Saya nggak ngerti. Tapi Kristen, aduh susah kalau inilah kalau orang sudah tersesat susah menerima kebenaran. Agama Kristen itu mengajarkan orang menjadi Kristen dengan memalsukan data-data kekristenannya dengan memakai istilah-istilah dari Al-Quran. Istilah dari Al-Quran. Nah, Alkitab itu apa? Alkitab kau dapat dari mana? Ya memangnya kalau bahasa Arab itu itu kan bukan masalah memangnya. Kan Anda bertanya, kenapa Anda membahas Yesus? Karena Kristen tampil dengan kepalsuan. Dari mana kamu nggak kenal Yesus? Kitabnya Kristen. Mereka bungkus dengan kata Alkitab yang sebenarnya adalah Biblika. Ayo, kalau Kristen itu tidak menggunakan kepalsuan, maka buku yang diimani oleh orang Kristen itu namanya Biblika atau kumpulan buku-buku. Tapi karena mereka membungkus diri mereka biar dianggap sebagai kebenaran, maka bukunya yang dari barat itu dibungkus dengan sebutan Alkitab. Muak saya lihat, muak, mau muntah. Coba kalau Kristen tidak menggunakan kepalsuan. Coba kamu jelaskan Isa. Tunggu dulu, nggak usah ke situ dulu. Nggak usah ke situ dulu, saudariku, nggak usah ke situ dulu. Kenapa kami membahas tentang Kristen? Karena Kristen itu mengajarkan kekristenan dengan kepalsuan, nyamar-nyamar. Coba, kamu punya Bible nggak di situ? Kamu kan dari tadi membahas Yesus. Iya, karena agamamu astagfirullah sulit. Ini kamu terangkan Isa menurut Injil Isa. Sulit. Kalau saya mau menerangkan Isa itu tempatnya di masjid. Ya udah, kenapa kamu campur? Bukan di hadapan kamu. Kalau aku mau menjelaskan Nabi Isa alaihissalam, aku jelaskan di tengah-tengah umat Islam. Kamu nggak kenal Yesus, tapi kamu bahas-bahas Yesus. Kamu kan sudah ku jawab tadi, Cak Ayu. Satu, naik level ini, naik level. Kalau sudah bahlul kali, naik level. Naik level saya ini nanti lama-lama. Kamu kan nggak kenal Yesus, yang kamu kenal itu Isa. Ya udah, bahas Isa dan Injil Isa. Kamu sendiri tahu nggak Nabi Isa? Nggak kenal saya. Terus kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab? Ya itu kan bahasa, cuman soal bahasa. Udahlah, kamu ke gereja sana, gereja. Kau jilat ibu jarinya pendetamu itu, kau gereja. Kau ke gereja sana, isap ibu jarinya pendetamu itu. Yang lagi siku nyuang, yang lagi lubang kukunya tuh yang ada bisa masuk tikus di dalam tidur, kau jilat itu ibu itu. Kau tuh jadi bodoh gara-gara itu. Ini ya, saya jawab, saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Orang gila. Kan gitu. Sulit. Markus 3:21. Tuh. Sulit. Bible bagi orang yang Bible mereka yang dulu-dulu yang kuno itu Isa. Memang. Saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Gembong maling, pernah nyuruh maling keledai. Udah itu kenal saya. Apa rupanya? Tuin aja kalau udah ngeyel hajar. Ya, global. Ya, lanjut. Global ini ngaku-ngaku Islam, padahal dia oten. Global, selamat malam, Bun. Selamat malam, tapi ini kenapa saya nggak ada mic-nya ya di sini ya? Terdengar ya suara saya? Terdengar sangat besar. Terima kasih. Jernih. Assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam. Saya dengar Bang Juma ngamuk tadi. Bang Juma jangan gitu dong. Kenapa? Bang Juma gini loh. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama, Bang. Terus Muhammad dengan Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama, Bang. Orang gila ini. Muhammad itu reinkarnasinya Yesus Kristus alias Al-Masih Isa alaihissalam. Gak jelas ini. Iya, kepiye. Udah turun kau. Sama iki Al-Masih sama Muhammad. Orang gila itu tadi, Bang. Kalau dalam narasi ilmu kalam, maksud beliau itu sama, artinya yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa atau bahkan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran atau yang disebut namus atau nomos. Tapi manusianya beda. Masa Nabi Muhammad reinkarnasi ya? Ya, kecuali kalau manusianya itu dibilang reinkarnasi itu bodoh. Itu beda. Tapi kalau dalam kajian kalam, yang datang kepada para nabi itu adalah oknum yang sama sebagai penyampai wahyu. Dialah yang disebut sebagai Roh Kudus atau malaikat Jibril. Gitu. Tapi kalau bernarasi liar kayak tadi itu nggak bisa dibenarkan di depan umum. Boleh. Nggak boleh. Orang. Iya. Tidak semua orang bisa sampai ke situ. Ya, jadi kemarin itu dia naik di Komalku, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutanyalah, jadi menurutmu Yesus itu tidak disalib? Belum disalib loh, udahlah kau oten kafir sudah. Jadi sekarang itu mereka mau menyamakan semua agama sama katanya. Ya enggak lah. Lanjut. Jadi yang salibkan itu siapa? Yang disalibkan itu manusia terkutuk. Siapa itu? Yudas Iskariot. Mana datanya? Dalilnya mana? Dalilnya di Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5. Di Al-Quran tidak ada yang disalib, melainkan diserupakan. Itu yang saya bilang. Sekarang begini. Tidak lengkap. Sekarang begini. Coba kamu kasih saya data di dalam Bible. Yesus itu memiliki Yesus itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Silakan. Tidak ada. Yesus. Ya, berarti yang disalib siapa? Yesus itu datang ke dunia bukan karena dia bersalah, tapi untuk menebus dosa. Saya ulang lagi. Coba kau kasih saya data di dalam Bible. Yesus melakukan dosa yang mana dosanya itu sepadan dengan salib, sepadan dengan hukuman salib. Ada enggak? Tidak ada dosa Yesus. Berarti yang disalib siapa? Saya bilang Yesus itu datang ke dunia untuk. Berarti yang disalib siapa? Berarti yang disalib siapa? Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Berarti yang disalib siapa? Ya Yesus. Lah, yang disalib itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan kutukan. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah dibuatkan akan mati, disalibkan. Di mana itu tertulis? Oke, bentar ya. Iya. Nanti saya cari ayatnya, jangan kamu bantah. Iya. Kamu suka membantah. Tidak apa-apa. Saya pelindung Yesus dari orang-orang kafir kayak ente. Aduh. Ya. Cari ayatnya, jangan adu-adu. Silakan. Cari ayat adu-adu. Mana? Sabar. Drong, ganjel drong. Masai lau. Kelamaan lundro. Mana? Buka. Matius 20 ayat 28. Apa?
Matius 20 ayat 28. Apa bantahanmu? Nubuat katanya. Nubuat kok Matius. Kata bantahanmu. Kan ini kalau ini Anda, kalau kamu dengar. Makanya mau dikasih ayat bagaimanapun pasti kau bantah. Dengar. Yang bernubuat di situ siapa? Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia, makanya saya bilang Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia. Iya, itu di mana? Di mana Yesusnya bernubuat begitu? Allah yang bernubuat itu Allah yang menjadi manusia. Di mana Yesus dinubuatkan Tuhan menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Apalagi kan ayat firman Tuhan itu kan. Jadi kau sudah menuhankan Yohanes. Apa keterangan Yohanes rupanya? Kok kau bilang aku menuhankan Yohanes? Lah, kan saya minta nubuat Tuhan. Kenapa kau kasih nubuat Yohanes? Kuclu. Inilah kau orang-orang sesat. Makanya gue bilang dikasih ayatnya pasti kau bantah. Loh, kan saya minta nubuat. Ya udah Matius 20 ayat 28, dia bernubuat akan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan mati di kayu salib. Apa sih ini orang? Matius 2. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nubuat itu di perjanjian lama koplak. Masa nubuat di perjanjian baru? Astaga. Jangan arti nubuat aja gak ngerti. Itu kan perjanjian lama itu kan, itu menceritakan tentang Yesus, tentang Allah. Perjanjian baru tentang Yesus, maka ini perjanjian baru menceritakan Matius 28, di mana dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu. Jadi yang salib itu Yesus, bukan dilupakan. Nubuat itu ditulis sebelum kejadian, sebelum hal itu terjadi. Itu namanya nubuat atau ramalan atau pandangan masa depan. Nubuat dijadikan sebelum ada kejadian. Itu ditulis setelah kejadian. Mbah Sugi, gimana sih ini orang? Mbah Sugi, kau bilang tadi nubuat itu terjadi sebelum kejadian. Sebelum peristiwa. Peristiwa apa? Terjadinya sesuatu. Ya Yesus, sebelum Yesus nongol diberitakan itu namanya nubuat. Kalau Yesus sudah nongol ditulis kembali peristiwa itu sebelum terjadi namanya. Kejadian kau bilang. Kejadian yang saya maksud bukan kitab kejadian, ngerti enggak? Jadi? Peristiwa. Tapi kamu ceritakan perjanjian lama. Dah, kalau ditulis di perjanjian baru itu bukan nubuat. Kenapa bukan nubuat? Karena peristiwanya sudah terjadi baru ditulis. Yang namanya nubuat itu ditulis sebelum peristiwa terjadi. Ngerti enggak kau? Dasar koplak, sok pintar. Iya. Turun aja nggak ada ilmu. Gak ada ilmu. Ini nggak ada ilmu. Nubuat mau di perjanjian baru. Ampur ya. Ada nubuat di perjanjian baru itu berbicara tentang akhir zaman, oke. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ya bukan nubuat. Itu ditulis setelah peristiwa terjadi. Nubuat ditulis sebelum peristiwa terjadi. Paham enggak? Longor, sok pinter. Ada Hunter. Selamat malam, Hunter. Kristen. Selamat malam, Kristen. Oke, lanjut Bang. Saya mau ngobrol aja sama Bang Zuma karena saya nggak mau debat. Karena debat ini menurut saya, karena kami di abad pertama tidak ada nama Muhammad di Alkitab, ngapain saya berdebat? Ya. Jadi di sini Bang Zuma, sama kayak Yesus gak ada di nama Yesus di dalam perjanjian lama ya Bang ya. Sebentar, saya tidak mau berdebat. Kenapa? Muhammad tidak ada di Alkitab, makanya saya tidak mau berdebat. Iya sama kayak Yesus gak ada di perjanjian lama, gak ada. Tapi ajaran Nabi Muhammad bertaburan di Bible. Sebentar Bang, Bang Zuma. Bang Zuma, saya tidak mau berdebat. Itu tadi karena tidak mungkin juga kalau ada nama Nabi Muhammad di situ. Karena begini Bang, masih dipertahankan, pasti dihapus.
Itu beda bang, beda konteks. Makanya saya tidak mau berdebat. Saya di sini hanya mau nanya aja. Kalau Anda baca dalam kitab saudara, penyesat itu di abad ke-7 atau di abad pertama? Terserah abang mau bilang apa. Yang jelas Muhammad tidak ada bang. Yang jelas ada di Alkitab, nabi palsu itu dari padang gurun. Ada biliknya bang. Oke, di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Enggak. Makanya saya tidak mau berdebat bang. Jangan tunggu dulu. Kita bahas karena dulu gini, itu. Bang, Kita Muhammad bahas. tidak di Alkitab. Iya, tidak ada Nabi Muhammad di dalam Bible. Iya. Alhamdulillah Yang kalau adanya, begitu Bang. berarti Nabi Muhammad tidak dinubuatkan sebagai penyesat. Sedangkan Yang penyesat adanya, itu ada di Nabi dalam penyesat Bible. itu, Bang, ciri-cirinya Penyesat yang di padang datang gurun, itu ada memakai biliknya. nama Itu loh, Yesus. Bang. Nah, sedangkan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik. Terserah, apa kata abang? Ya Yang udah jelas Anda tidak turun. mau Saya nggak berdebat, suka. Bang. Saya nggak suka orang yang suka Kenapa nyindir-nyindir. bang? Abang kalah. Abang kalah. Iya, saya kalah dari orang licik seperti Anda. Kalah. Gak bisa Dari saya. orang longor mah kita kalah aja lah. Gak apa-apa Anda menang. Orang longor. Gak apa-apa Anda menang. Silakan Anda kibarkan bendera kemenangan Anda. Nanti di hari kiamat kita lihat. Silakan. Anda mengatakan Nabi palsu di padang gurun. Nubuat Nabi palsu. Paulus itu kemana-mana, ya, menjelajahi daratan, artinya menjelajahi padang gurun. Matius 23 nomor 15, itu Paulus itu yang kena. Di Yeremia 23, Paulus juga yang kena di situ. Pengajar palsu yang berasal dari Yerusalem. Anda tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat, karena Anda sudah tahu sebelum berdebat Anda sudah kalah duluan. Karena Bible pasang badan untuk Anda, untuk apa? Untuk Bang Suma. Bang Suma kemudian dibela sama Bible. Jadi Anda sudah tahu diri, sebelum Anda berdebat dengan Bang Suma, Anda sudah kalah duluan. Karena Anda dikeroyok sama Bible Anda sendiri. Nggak mau berdebat tapi mancing-mancing, dasar kafir. Powerang Kristen. Itulah cara ular begitu, licik. Islam. Oh, apa yang disampaikan bang? Nggak ada bang, cuma mau mampir bawa jajah di sini. Iya saudara, masya Allah. Salam kenal Kamu ya. dengan Bang Suma ini. Orang Makassar. Iya, masya Allah, Sarebat Tangku. Iya. Kita siapa? Kicop ses. Kicop. Sehat di. Yes, siap. Jangan lupa makan coto. Oh, kicop second. Kicop second. Kok si botol dungu? Kok si botol dungu namamu kepas? Oh si botol. Bilang si botol. Assalamualaikum. Waalaikum. Kepas. Kicop second. Oten saudara. Wah, udah tidur kayaknya. Silakan Kepas. Apa yang ingin kau tanggapi? Udah 2 tahun kita berkomal-komal ini Bunda, sama Bang Juma, Bang Hendy, Kang Sian Santang. Nah, belum kalian menuhankan Tuhan Yesus Juru Selamat. Di situ saya bingung, kenapa kalian belum mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nah, kami masih waras. Apanya waras Bang Juma? Jelas Yesus itu bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat air ketika dia berjalan di atas air, dia itu berjalan sebagai manusia atau berjalan sebagai setan? Tuhan lah, dia kan Tuhan. Mulai gila kan? Kau tidak berakal. Yang berjalan di atas air itu Yesus, manusia, bukan setan, apalagi Tuhan. Padahal juga ada jalan di atas air. Beda. Lucu orang ini. Lu gini loh, kita nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana Nabi, mana manusia. Makanya salah. Oh, berarti otakmu memang sudah rusak kalau gitu. Bukan, karena kita tahu lah mana membedakan Tuhan, mana membedakan Nabi, manusia biasa. Tuhan itu manusia atau bukan? Tuhan bisa menjadi manusia. Di mana dalilnya? Ah, ini saya kejar. Di mana dalilnya Tuhan bisa menjadi manusia? 1 ayat 1 Yohanes 13 ayat 13. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia?
Tuhan udah jelas firman menjadi Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia itu, di mana dalilnya? Firman itu adalah Tuhan gitu. Di mana dalilnya? Apaan sih? Tuhan menjadi manusia itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Firman menjadi daging. Tadi katanya Tuhan. Tadi katanya Tuhan. Iya, firman itu kan Tuhan juga. Di mana dalilnya firman itu adalah Tuhan? Firman itu bagian dari Tuhan. Alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Salah, makanya kan tadi bilang begitu. Kok salah? Kok salah? Alam semesta ini bagian dari Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan alam semesta ini nggak ada. Nggak ada dalilnya Tuhan jadi manusia. Ayo. Firman menjadi daging. Nah, itu firman. Firman yang menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, itu dalilnya ada di dalam Matius 4 nomor 4. Kita semua ini juga adalah firman jadi manusia. Makanya kan ketika Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dari kematian, sebenarnya Yesus tahu gitu loh. Tahu Yesus itu Lazarus itu udah mati, tapi sengaja Yesus itu tidak datang untuk membangkitkan Lazarus. Salah. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Yahudi bersekongkol membunuh Yesus. Orang Kristen ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen pingsan dianggap Tuhan. Kan dongo. Orang Yahudi melihat Yesus membangkitkan Lazarus, mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Kristen melihat itu justru mengatakan itu Tuhan. Kan dompala. Yesus membangkitkan Lazarus dan Yesus mengakui itu bukti bahwa dirinya utusan Tuhan. Marahlah orang Yahudi. Maka sepakat mereka membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah. Melihat Yesus mampu membangkitkan adiknya Maria bernama Lazarus, mereka sepakat membunuhnya. Dari mana Kristen hanya gara-gara membangkitkan Yesus jadi Tuhan? Kan dompala, kardoba memang kalian ini. Laskar tak berguna memang kalian ini. Ada orang membangkitkan orang mati, menganggap orang itu sebagai orang yang diberi mukjizat. Kristen enggak. Wah, ini pasti Tuhan. Otaknya berlumut, susah untuk bersehat. Yohanes 13 ayat 13. Kau apalagi ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13, murid-muridnya mendengarkan itu. Dan mereka murid-murid percaya, lagi-lagi Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tapi Kristen dompala, selepel si botol ini, si Kepas, melihat Yesus berkata, aku dan Bapa satu, akulah guru, akulah Tuhan, malah melantiknya menjadi Tuhan. Kan kardoba kau itu memang. Kardoba kau itu memang. Begini dulu Bang Juma. Pantas aja kalian itu nanti digamit sama kemudian Yesus. Diulek sama Yesus nanti kau itu. Diulek-ulek sama Yesus kau itu nanti. Diulek, diludahin mukamu sama Yesus. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Nah ketika itulah Yesus sudah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Nah, di mana lagi kita ragukan dia Yesus itu bukan Tuhan? Dia sudah menyatakan, mendeklarasikan di Yohanes 13 jelas kan? Bahasa Yunaninya apa di situ? Nah, kembali lagi. Ya kan Yesus menggunakan bahasa Yunani katanya. Jadi gimana ini LA ini? Udah digugat belum, Bang Juma? Dari mulai ngaco. Ya, kita jadi kesana kan mengarahnya kan, jadi salah LAI lagi, bener nggak? Salah penerjemahan, bener nggak? Ngaco kamu itu, saudara.
Orang Medan kalau menyebut motor apa bilangnya? Kereta lah. Nah, kereta. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yesus naik kereta kepada orang Makassar, maka yang dipahami oleh orang Makassar adalah Yesus itu menggunakan kendaraan panjang yang menggunakan rel. Tapi kalau Anda memakai kata itu kepada orang Batak atau orang Medan, kereta itu berarti Yesus itu menggunakan motor atau kendaraan roda 2. Maka kita harus kembalikan kepada bahasa aslinya. Apa yang tertulis di situ dalam bahasa aslinya apa? Motor atau kereta? Koplak. Kita bicara tentang bahasa aslinya. Sementara LAI Alkitab saya di sini Tuhan tulisannya bukan Tuhan. Berarti kalau LAI salah, kamu juga salah. Enggak gini loh. Di enggak gini loh. Banyak petua-petua agama, banyak petinggi agama yang kamu tahu nggak pernyataan Yesus waspadalah kepada penyesat yang banyak itu? Bagaimana mungkin mereka penyesat? Mereka kan pengajar. Bantalah Yesus, bantalah Yesus kalau begitu, bantalah Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu bukan ditujukan kepada pengurus LAI ataupun struktur LAI gitu loh. LAI itu Tuhan rupanya. LAI itu bukan penyesat, mereka hanya suatu organisasi ya yang mengesahkan gitu loh. Kalau dia bukan penyesat, kenapa kurios dia artikan Tuhan? Kenapa? Tunggu dulu, itu Tuhan. Iya, enggak, tunggu dulu. Kau bilang bukan penyesat. Kalau mereka bukan penyesat, kenapa kurios mereka artikan Tuhan? Padahal kata Tuhan sudah disediakan oleh bahasa kita untuk kurios. Dompala. Itulah yang Yesus katakan, penyesat. Penyesat. Kasihan kalian itu, kasihan. Nggak pernah bahas Isa. Kenapa Yesus melulu? Karena tadi saya sudah jawab loh. Karena ada ajaran yang selalu menggunakan ajaran Islam untuk nipu orang lain, tapi dia bukan Islam. Mereka mengambil istilah-istilah Islam untuk pakai nipu, untuk menyesatkan orang. Itu. Kami nggak bahas Hindu, karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami tidak membahas Buddha, karena Buddha tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami membahas Kristen, karena Kristen menggunakan istilah-istilah Islam. Istilah Islam maksudnya apa? Seperti Alkitab, Injil, kemudian iman, imam, kemudian roh, kemudian kudus, kemudian Alkitab, kemudian Allah, kemudian Nabi, kemudian Rasul, kemudian Injil, kemudian malaikat, kemudian maut. Itu diambil semua tuh, dipakai di dalam Bible Kristen. Makanya kita bahas Kristen supaya orang Islam itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Memangnya di Taurat nggak ada kata malaikat, kata Allah nggak ada ya? Coba tunjukkan kata malaikat di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Iya, apakah istilah-istilah itu cuma ada di Al-Quran? Mana? Coba dan tunjukkan. hanya boleh dipakai Tunjukkan dulu dalam kitabnya orang Yahudi kata malaikat. Ada. Ya, sebelum Al-Quran ada kan di Taurat, Zabur, Injil ada. Iya, ada kata malaikat di dalam kitabnya Yahudi. Ya, di kitab sebelumnya Taurat, Zabur, dan Injil kan sudah ada. Ada. Berarti Kristen selain mengambil dari Al-Quran juga mengambil dari kitabnya Yahudi. Dan selamat. Iya, karena kenapa Kristen tidak percaya diri dengan agamanya sendiri? Kenapa harus mencatut dari agama Yahudi dan mencatut dari agama Islam? Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Di mana itu? Di mana itu?
Di mana? Mesias yang dinantikan oleh Yahudi digenapi oleh Yesus. Nah, Yesus itu mengaku dirinya diutus hanya untuk kepada orang Yahudi. Ucapan Yesus sendiri dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu ke bangsa Indonesia. Itu dalilnya. Kalau Muhammad memangnya bisa ke bahasa Indonesia, dia kan orang Arab. Kamu orang Nabi Arab. Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dalilnya Yesus jelas. juga berkata demikian. Di mana Yesus mengaku? Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua itu bangsa. bukan Yesus. Itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Itu penyesat. Itu penyesat. Kamu gini ya Zuma, dari tadi aku dengar kamu ngomong, kamu nggak ini sakit. bohong. Sakit ya kalau dibilang begitu. Nah, memang itu fakta, itu fakta Kamu nggak deh. punya pondasi. Itu fakta. Kamu yang tidak punya pondasi, kamu yang tidak punya pondasi. Di mana Yesus menyebut agama Kristen? Coba. Satu sisi kamu bela Yesus, baru iya harus. kamu menghina Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya menyatakan data yang sesungguhnya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Lalu yang asli yang asli mana? Yang asli itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melarang Bani Israel ke bangsa lain. Matius 24 Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 4. Nomor 4 nomor 5 nomor 6. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari Bible. Oh, kamu Matius berapa? Lebih percaya Bible daripada Injil Isa. Bukan. Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah final. Inni Rasulullahi ila Bani Israel. Saya utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible, Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nggak sama, Isa sama Yesus beda, jangan disama-samain. Ya, justru kalian yang menyamakan, bukan aku. Lebih baik kamu cari Injil Isa, lalu kamu baca. Oh, Injil Isa itu untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel itu Injil Isa, bukan untuk kami. Jadi kalau ada orang Kristen dari Barat mengaku punya Injil, itu koplak. Penipu itu penipu. Bang Suma, berarti kalau memang yang Injil yang sekarang ini punya orang Kristen ini berarti salah gitu kan? Menurut bukan salah, saya nggak mengatakan salah. Apa dan? Kitabnya orang Kristen ini bukan Injil. Siapa yang bilang kitab Anda itu Injil? Siapa yang bilang? Kalau dia bilang nggak salah. Ya memang bukan. Kitab Anda itu kabar baik, berita baik dari pengarang-pengarangnya. Mbak Nita, dia bilang kan nggak salah. Tapi dia kutip-kutip juga gitu. Dia setengah ambil, setengah nggak ambil. Karena bukan Injil, karena kitab Anda itu surat kabar. Ya nggak, kalau memang surat kabar, kenapa Bang Suma ngutip-ngutip surat kabar kami gitu? Ya, emang ada larangan? Iya. Emang ada larangan? Ya, soalnya Injilnya gitu, maksudnya kan, ada larangan gak? Kalian aja ngambil terjemahan kitabnya Yahudi kok segepok diambil semua tuh dari kitab Kejadian diambilnya. Kan itu kan sampai kitab Hosea diambil. Kenapa kalian ngambil kitabnya agama Yahudi coba? Kami nggak mengambil, kami cuma membacakan isi Bible untuk kalian yang tidak paham Bible. Kalian kan nggak paham Bible. Kenapa cuma mesti ambil itu mengutip-ngutip itu kan surat kabar, jadi istilahnya nggak ada gunanya juga gitu. Loh, surat kabar berita Kota Makassar sering saya ambil, saya baca, apa salahnya? Tribun Timur saya sering baca. Dia ambil Pedoman Rakyat sering saya baca. Apa masalahnya? Ada larangannya rupanya. Dia mengambil ayat-ayat Bible untuk mengisahkan Isa, padahal karena dia nggak punya Injil Isa gitu, nggak bisa nimbrung tanpa Bible. Ini kalau kamu berbicara itu coba pakai akal dulu dong. Injil itu bukan untuk saya. Injil itu untuk Bani Israel. Di mana itu ayatnya ya Bang Suma? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kitab apa kalau untuk di Injil? Ya, Nabi Isa itu diberikan ketetapan hikmat Injil. Injil itu milik Islam, hanya ada di dalam Al-Quran penyebutan Injil.
Tidak ada penyebutan Injil di dalam Bible. Nanti Bibelmu itu masuk ke Indonesia baru niru-niru, nyamar-nyamar pakai kata Injil. Kalian itu mengenal kata Injil itu di Indonesia. Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil. Kan Injil itu kata kan, bahasa kan. Injil itu kan kata kan, kata Injil bahasa dari bahasa apa tuh? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Di mana Injil bahasa Yunani? Kau tunjukkan bahasa Yunaninya ada Injil. Coba saya mau lihat. Mana? Injil yang Anda maksud itu Evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Harusnya kitabmu itu masuk ke Indonesia namanya kabar baik, bukan Injil. Pandai-pandaian orang Kristen ini suka kali ini. Emangnya yang punya bahasa Arab cuman Islam gitu? Enggak, masalahnya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Iya, karena kan bahasa Indonesia banyak disadur dari bahasa Arab. Di mana ada bahasa Indonesia itu Injil? Tidak ada bahasa Indonesia Injil, nggak ada. Itu bahasa baku. Injil itu penamaan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memangnya istri Muhammad si Khadijah dulu kan Nasrani. Emangnya kalau mengklaim bisa. Kerjanya penjajah begini, cuman bisa mengklaim, merampas haknya orang lain, dijadikan sebagai data agamanya. Bang Suma, Injil itu Khadijah itu Nasrani, bukan Karisteng. Karisteng itu beda. Karisteng itu pengikut Paulus. Kalau Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kalau orang Kristen Arab, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Kristen Arab kan orang Arab ada orang Kristen, jadi kan dia pasti akan pakai bahasa Arab. Iya. Nah sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Cak Kangkung? Gara-gara kata dipermasalahkan. Oh iya, karena kata-kata lah yang menghantarkan kita beragama. Saking pentingnya kata-kata itu, Dek, kitabmu itu setiap saat direvisi, dikoreksi. Saking pentingnya kata-kata itu, maka kata-kata itu yang membentuk agama. Makanya semua firman Tuhan atau kitab dari Tuhan terdiri dari kata-kata. Bahkan yang kau sembah itu pada mulanya adalah kata-kata, dan kata-kata itu menjadi daging. Kalau tidak ada kata-kata, nggak ada Tuhan kau. Firman itu kata-kata, dan firman itu telah menjadi daging dan kau tuhankan. Paham sampai situ? Si Khadijah ini kan dulu Nasrani, artinya dia punya Injil, dia udah punya Injil toh. Lalu kenapa kamu klaim itu dikutip sama Bible? Artinya kan memang Thomas Solang. Hei, dengarkan saya. Buku yang kau anggap Injil itu adalah buku yang dibawa oleh penjajah Belanda, bukan yang dibawa oleh orang Arab keturunan Siti Khadijah. Koclops. Belanda yang bawa dengan Portugis, dua negara penjajah terbesar di dunia yang membawa buku itu yang masuk ke Indonesia. Namanya Biblika atau Tababla, atau kemudian disebut Biblos. Lagi pula Bang Suko kalau mau protes kan Indonesia, sedangkan kitab kalau dalam bahasa Inggris kan Bible. Nah, ya udah kau sebut aja Bible. Kenapa harus menggunakan bahasa yang ada di Al-Quran? Coba. Artinya Al-Quran itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Inilah kalau tidak berakal. Tidak berakal. Kalau hanya ngomong doang pakai cor. KBBI rubah suruh. Nah, itulah kalau agama yang diikuti agama penjajah, mental penjajah, ngemis aja terus, terus. Menghina Islam tapi diambil isinya. Menolak Nabi Isa tapi ajaran Nabi Isa dipakai. Itulah mental penjajah, mental perampok. Tidak ada, ya kan? Ajaran Nabi Isa apa yang ada? Coba.
Al-Quranul Karim. Oke, ini saya buktikan ya saudara Nita ya. Ini yang satu diam dulu. Vera, kau nggak ada ilmu. Nita dengarkan saya Nita. Anda kayaknya masih bisa diwaraskan. Di dalam surat Maryam, Nabi Isa alaihissalam berkata, Inni Abdullah atani Alkitab. 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 Nabi Isa yang mengajarkan kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim. Itu dijelaskan dalam surah Maryam. Sekarang tolong kau tunjukkan kata Alkitab di original teks kitab bahasa Yunani. Ada nggak? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Nggak ada. Nabi Isa menyebutnya. Sementara kitabmu sekarang kau namanya apa? Kau namanya Alkitab. Berarti kau niru-niru Nabi Isa. Kau ini semua dasar manusia-manusia sesat. Jadi nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah kau turun, nggak nyambung. Dikasih data jadi. Harusnya kau bantah data itu. Jangan kau jadi apa? Jadi tuyul. Sesat aja terus. Dikasih data malah nggak mau mengerti. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab. Kalian menolak Nabi Isa, tapi kalian memakai kata Alkitab. Kan lucu itu. Sadarlah saudara-saudara Kristen. Milikilah sedikit rasa malu. Malulah sama umat Islam. Malu. Malu. Kalian itu tidak punya harga diri, nggak punya jati diri kalian itu. Menyebut kitab kalian tanpa beban, tanpa merasa bersalah, tanpa rasa malu. Biblos disebutnya kemudian dengan sebutan Injil, disebut Alkitab. Ternyata cuma istilah doang, istilah Alkitab doang yang dipermasalahkan oleh Suma. Waduh, kayaknya tidak ini banget ya. Kalau jadi harus apa? Harus apa? Istilah Alkitab, soal istilah Injil yang dipermasalahkan, sedangkan itu kan istilahnya yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang Biblos itu artinya apa, Dek? Dalam bahasa Indonesia? Kenapa? Biblos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Berbaik. Nah, terus kenapa kau pakai Alkitab? Ya tanyalah sama bapak-bapak zaman dulu kan bapak-bapak. Itulah udahlah kau turunlah kau gereja, kau ke gereja, kau jilat, kau isap ibu jari pendetamu tuh. Ibu jari kaki pendetamu kau isap ibu jari pendeta kau sampainya kau itu klimaks. Kau diskusi tapi modalmu kayak gitu. Kau benci Nabi Isa, tapi kau pakai ajarannya, kan lucu. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau sebut nama kitabmu dengan kitab Nabi Muhammad. Kau itu dibilang manusia, bukan dibilang bukan, tapi memang bukan kayaknya. Susah kalian itu memang susah, sulit.